Habib Rizik kembali menjadi sorotan. Dalam salah satu ceramahnya, beliau menyampaikan kritik tajam terhadap Kang Deddy Mulyadi, tokoh budaya Sunda dan Gubernur Jawa Barat saat ini. Kalau nasi tumpeng ini sebagai sesajen untuk dipersembahkan kepada Nyi Roro Kidul dan yang sejenisnya, tentu ini menjadi persoalan sangat serius. Dia makin merajalela untuk membuat patung-patung tambahan. Ia disebut sebagai salah satu sosok di balik kontroversi kebijakan-kebijakannya. Meski tidak ada pernyataan langsung dari Kang Deddy tentang keterlibatannya, masyarakat mulai menarik benang merah antara gaya kepemimpinannya dan kebijakan semacam ini. Sirik mensirikan, sesat mensesatkan menjadi hal yang biasa sekarang kan. Setingkat Pak Quraisy aja disebut sesat, setingkat Pak Mahfud MD saja disebut sesat. Di Purwakarta itu, patung tuh bukan barang baru. Purwakarta itu punya industri keramik pleret. Pertanyaan saya adalah, kenapa sih kalau patung Harimau Kodim nggak dimasalahin? Kenapa patung Lodaya di Polres nggak dimasalahin? Kenapa patung polisi nggak dimasalahin? Kenapa patung tentara nggak dimasalahin? Sepertinya memang. Nah di Jakarta patungnya lebih gede, patung Sudirman. Nah persoalannya kenapa sih patung yang gede di Jakarta yang dimasalahin, yang di Purwakarta yang kecil-kecil? Ini bukan pertama kalinya dua tokoh ini bersinggungan secara pemikiran. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal update seputar dakwah, ulama, dan isu-isu umat dari perspektif Ahlussunnah wal Jamaah. Berikut awal mula perselisihan antara Habib Rizik dan Kang Deddy Mulyadi. Santri Online mempersembahkan kajian realita, menyuarakan dakwah, mengungkap fakta. Apa tema ini sengaja saya jadikan sebagai pengantar, sebagaimana tadi disinggung oleh Habib Muhammad Al-Attas, begitu juga Habib Ahmad Fikri Bafaraj, tentang apa yang terjadi di Purwakarta. Apa hubungan Purwakarta dengan kemusyrikan? Nah, nanti Anda yang akan menilai sendiri. Saya akan memberikan data-data, fakta-fakta yang kita kumpulkan dengan bantuan Ustadz Abdullah Coban, yaitu putra daripada almarhum Kiai Haji Abdullah Coban di Purwakarta. Dulu beliau sebagai ketua Tanfizi FPI di Purwakarta, kemudian sebagai ketua MMI Purwakarta, kemudian sebagai ketua Majelis Syuro FPI Purwakarta sampai akhir hayatnya. Beliau sudah meninggal dunia. Dulu ketika ada beliau, beliaulah yang dengan gigih melawan kemusyrikan di Purwakarta sampai berhadapan dengan pengadilan, berhadapan dengan polisi dan seterusnya. Tapi setelah beliau wafat 3 tahun yang lalu, nah ini hampir tidak ada lagi ulama di Purwakarta yang berani secara frontal untuk melawan kemusyrikan yang disebarluaskan oleh bupatinya. Nah, sehingga akhirnya proses kemusyrikan itu semakin hari semakin merajalela, sampai akhirnya putra almarhum, yaitu Ustadz Syahid Joban, setelah menyelesaikan pelajarannya, pendidikannya di Al-Azhar, kemudian kembali pulang ke Purwakarta dan melanjutkan perjuangan almarhum ayahandanya. Nah, beliau yang keliling ke sana kemari, Ustadz masih sangat muda umurnya, mencoba merajut kembali, menyatukan kembali para kiai yang ada di Purwakarta dan membangkitkan semangat juang mereka untuk melawan kemusyrikan. Akhirnya digelarlah tabligh akbar 2 minggu yang lalu di kota Purwakarta dengan menghadirkan ratusan ajengan, ratusan kiai dari berbagai pondok pesantren, dan dihadiri tidak kurang dari 50.000 umat Islam Purwakarta. Dan yang menjadi penceramah utamanya adalah saya. Dan tema yang saya angkat adalah tentang bagaimana selamatkan Purwakarta dari kemusyrikan. Nah, karena itu muncul pertanyaan kita, ada apa di Purwakarta? Nah, mari kita lihat secara perlahan, perhatikan gambarnya.
Saya masukkan gambar, foto-foto. Ada apa di Purwakarta? Pertama, di mana bupati ini mencoba mengangkat festival-festival atas nama budaya, adat, dan tradisi. Nah, untuk menarik masyarakat, maka dikumpulkanlah masyarakat, dibuat festival tumpeng. Ini dibuat tumpengan sajian itu ada hampir 40.000 sajian. Ya, kalau tumpeng ini dibagi-bagikan kepada orang miskin, tentu bagus. Nasi tumpeng itu dimakan rame-rame, tentu bagus. Tapi kalau nasi tumpeng ini sebagai sesajen untuk dipersembahkan kepada Nyi Roro Kidul dan yang sejenisnya, tentu ini menjadi persoalan sangat serius karena melibatkan ribuan umat Islam dan puluhan ribu sajian-sajian tersebut akhirnya mubazir, miliaran duit masyarakat akhirnya menguap. Yang kedua, diadakan festival topeng. Nah, jadi coba dia angkat dulu budaya-budaya untuk daya tarik. Enggak ketinggalan, polisi pun dipakai topeng semuanya. Kita ada fotonya. Anda bisa lihat, ini kepolisian Polres Purwakarta. Nah, semua dipakai topeng. Itu foto yang atas dengan baju putih, itu foto bupatinya. Nah, kemudian di bawah masyarakat dilibatkan dalam festival topeng. Ini topeng-topeng dari topeng-topeng pewayangan yang dikembalikan ke zaman masa Hindu. Kemudian yang ketiga, festival Egrang. Ini satu festival yang mempertontonkan Nyi Roro Kidul. Nah, itu menaklukkan musuh-musuhnya. Nah, kalau kayak kita nih di Jakarta dulu ada jenis kuda lumping dan yang sejenisnya. Nah, kemudian dengan menghadirkan arwah-arwah seperti upacara jelangkung dan seterusnya. Nah, ini yang dipertontonkan di tengah masyarakat dengan nama festival budaya. Kemudian kita lihat lagi berikutnya yang keempat, festival cetok. Nah, ini festival cetok ini hampir serupa dengan bebegik. Nah, karena itu kita langsung masuk yang kelima, festival bebegik. Apa itu bebegik? Bebegik itu jenis orang-orangan yang dibuat dari alang-alang yang biasanya petani taruh di tengah sawah untuk nakut-nakuti burung, nakut-nakuti hama, nakut-nakuti tikus. Seolah-olah di situ ada petani sedang bekerja. Sebetulnya tidak ada masalah. Nah, itu kan kecerdasan petani untuk mengusir hama. Nah, tapi di kemudian hari akhirnya bebegik itu didewakan. Nah, dia menjadi dewa penjaga pertanian, dewa pemberi keberkahan. Nah, kemudian di Purwakarta, bebegik ini pindah ke tengah kota, bukan di tengah sawah lagi. Nah, ini yang terjadi. Jadi di Gapura, depan kantor pendopo, dibikin festival di jalan-jalan. Bahkan ada surat edaran bupati yang mewajibkan setiap kelurahan membuat bebegik untuk dipajang di ujung gang. Nah, kalau tidak, subsidi dicabut. Akhirnya semua kelurahan bikin. Jadi kota bebegik. Jadi kalau orang Sunda tahu tuh bebegik apa, saudara? Nah, ini fakta. Jadi kita punya fotonya, bukan konon katanya atau fitnah. Nah, kemudian yang berikutnya yang keenam, nggak sampai di situ. Nah, sang bupati pun menciptakan kereta kencana. Setelah dibuat kereta kencana, setiap hari jadi Purwakarta setahun sekali kereta kencana ini diarak keliling kota. Ada apa dengan kereta kencana ini? Mari kita lihat. Pertama, kereta ini diarak dan diistimewakan bagaikan kendaraan sang maharaja. Dua, kendaraan tak berpenumpang ini diberikan wewangian yang aneh. Diberikan macam-macam kemenyan dan seterusnya. Tiga, setiap waktu-waktu tertentu harus dimandikan, diberikan dupa dan sesajen. Nanti kita lihat fotonya. Empat, kereta kencana tersebut khusus untuk mengarak arwah Nyi Roro Kidul keliling Purwakarta. Ini dia yang nyatakan sendiri. Nanti kita lihat cuplikan-cuplikan beritanya.
Nah, jadi dia sendiri bupati yang mengatakan ini untuk mengarak Nyi Roro Kidul. Nggak sampai di situ. Begitu orang tanya, lalu sekarang Nyi Roro Kidul kan nggak ada ini kan cuma setahun sekali buat Nyi Roro Kidul. Lalu setiap hari siapa yang gunakan itu kereta? Apa dijawab? Dia katakan yang mendiami kereta itu adalah Ki Jagaraksa dan Nimas Melati. Dan pada hari-hari tertentu disimpan semacam sesajen di bawahnya. Nah, jadi ada takhayul, khurafat yang mengarah kepada kemusyrikan. Nah, ini yang dimasyarakatkan di tengah masyarakat Purwakarta. Mari kita lihat beberapa dokumen. Ini pada acara festival budaya, dikeluarkan kereta, kemudian diiringi dengan macam-macam budaya, termasuk bebegik, diarak keliling kota. Nah, jadi dengan judul mengarak daripada Nyi Roro Kidul keliling kota Purwakarta untuk memberkahi kota Purwakarta. Kemudian yang berikutnya, ini bukti sedang diberikan sesajen. Nah, ada orangnya, ada sesajennya. Ini ditaruh di pendopo di kantor bupati. Jadi Anda bisa lihat. Nah, jadi waktu tertentu diberikan sesajennya. Kemudian ini bukti berita, yaitu di beberapa media internet, bagaimana pernyataan bupati yang menyatakan bahwa kereta kencana dihuni oleh Ki Jagaraksa dan Nimas Melati. Jadi bukan kita yang menuduh, dia yang mengucapkan itu di depan publik. Nah, kemudian ini yang paling menarik. Setelah kereta kencana jadi keliling arak di Purwakarta, maka bupati meminang dan menikahi Nyi Roro Kidul. Ini diumumkan pada hari jadi Purwakarta ke-184 dan Kabupaten Purwakarta ke-47. Dia sendiri yang mengumumkannya bahwa Deddy Mulyadi resmi meminang dan menikahi Nyi Roro Kidul. Jadi Anda bisa lihat ini arahnya kemana sudah bisa lihat. Jadi mulai dari nasi tumpeng dulu, bebekik dulu, terus rakyat itu digiring sampai kereta kencana sesajen, dan pada akhirnya dia mendeklarasikan kalau dia itu menikahi daripada Nyi Roro Kidul. Nah, ini beritanya dalam tiva.co.id. Nah, di mana dia mengatakan pemimpin hebat harus nikahi Nyi Roro Kidul. Nah, kemudian di sini ini yang dinyatakannya. Nah, ini pernyataan dia yang kita berikan tanda merah. Jadi bukan kita memfitnah. Baik. Nah, kemudian nggak sampai di situ. Dalam suatu pidato depan masyarakat Purwakarta, dia bercerita tentang aneka ragam kecelakaan yang sering terjadi di jalan tol Cipularang atau Cipali. Cipali itu yang melintasi Purwakarta. Nah, dia katakan kenapa kok bisa terjadi kecelakaan? Nah, karena yang liwatnya tidak permisi dulu dengan Prabu Siliwangi. Jadi dia katakan kalau mau selamat lewat jalan tol tersebut, sebut nama Prabu Siliwangi. Ada beritanya, tapi dia tetap tidak mau dituduh ini syirik. Nah, kemudian nggak sampai di situ. Dalam semua festival budaya yang disajikan, selalu disajikan ritual Sunda Wiwitan, termasuk syair-syair Sunda Wiwitan, kemudian keyakinan-keyakinan Sunda Wiwitan. Nah, itu semua dibacakan dalam acara festival budaya di Purwakarta. Jadi setiap festival selalu ada ritual keagamaan Sunda Wiwitan atau kejawen atau Hindu dengan bungkus spirit budaya. Baik, yang ke-10 dia buat patung di semua tempat. Ada patung Gatot Kaca, ada patung Bima. Patung ini bukan patung kecil, patung besar. Ada yang patung tingginya 7 meter, ada yang 6 meter. Di seluruh pelosok kota. Nggak sampai di situ. Bahkan dia targetkan 1000 patung menong. Ini patungnya. Jadi kalau Anda keluar dari tol Jatiluhur ke kiri mau masuk kota, itu sudah ada 20 kiri kanan patung menong. Dan sudah disiapkan bangunan-bangunan untuk meletakkan di atasnya patung. Bangunan itu sudah ada puluhan. Target dia 1000 patung seluruh Purwakarta. Ini dulu tahun 2011 waktu baru membangun 10 patung, itu yang 8 patung dihancurkan oleh almarhum Kiai Haji Abdullah Jobat. Nah, jadi kalau ada yang mau lihat rekamannya silakan buka website saya
Nah, itu rekaman videonya kita muat. Bagaimana proses penghancuran patung-patung tersebut. 8 patung sudah dihancurkan. Tapi setelah Kiai Haji Abdullah Djoban meninggal dunia, dia makin merajalela untuk membuat patung-patung tambahan. Nah, jadi jangan juga kaget, karenanya ketika itu saya masih ingat betul Kiai Haji Abdullah Djoban mengatakan, kalau kita diam terhadap patung-patung ini, nanti patung jadi kiai, kiai jadi patung. Nah, maksudnya apa? Kiai jadi patung, kiainya bungkam. Kiai tidak bersuara, kiai tidak berani untuk melawan kemunkaran. Akhirnya jadi patung. Patungnya jadi kiai. Maksudnya apa? Patungnya dimuliakan, patungnya dihormati. Yang mestinya kiai yang dihormati dimuliakan, jadi patung yang dihormati dan ya, itu kalimat masih saya ingat betul. Beliau katakan di mana-mana, kalau kita diam, nanti patung jadi kiai, kiai jadi patung. Kan gini loh, syirik mensirikan, sesat mensesatkan menjadi hal yang biasa sekarang kan. Setingkat Pak Quraisy aja disebut sesat kan. Setingkat Pak Mahfud MD saja disebut sesat. Gitu loh, setingkat Pak Mahfud MD loh itu. Kemudian setingkat dulu Cak Nur, pemikir besar Hasanah Islam Indonesia, itu juga disebut kafir kan, gitu loh. Saya Gus Dur sama kan, sesat. Ya kebetulan saya ini adalah para pengagum mereka, gitu loh. Pengagum Cak Nur, pengagum Gus Dur, pengagum Cak Nun, Gus Mus, gitu loh. Saya pengagum pikiran-pikiran Pak Quraisy dari sisi tafsir Al-Quran ya. Di Purwakarta itu patung tuh bukan barang baru. Purwakarta itu punya industri keramik pleret, ya kan, membikin celengan dari tanah liat, celengan semar, terkenalah ceng-celengan Paleret. Jadi itu asli Purwakarta. Ceng-celengan Paleret, dibikin patung apa ceng-celengan yang besar-besar, yang harimau, yang itu, yang ini. Nah, ada khas Paleret namanya menong. Nah, menong itu adalah identitas Pleret dan menjadi khas Purwakarta hari ini. Saya menjadikan menong hari ini menjadi asalnya mukanya perempuan, menong itu, ya kan? Diganti oleh saya mukanya jadi wayang dua muka. Kalau ada Dorna, di baliknya ada Semar. Kalau ada Yudhistira, di baliknya ada Duryodana. Kalau ada Sangkuni, di baliknya ada Bisma. Jadi manusia itu dua muka. Saya pasang di gerbang masuk ke arah Purwakarta lewat Jatiluhur. Itu khas yang bikinnya orang Pleret. Itu identitas kita. Terus pertanyaan saya, yang problem apa? Nah, berhala ya konsisten. Kalau patung itu dianggap berhala dan tidak boleh, bikin keputusan yang menyeluruh untuk seluruh orang Indonesia. Dalam keputusan Kepres, dalam Perpres, dalam undang-undang. Karena saya bupati penyelenggara konstitusi. Pertanyaan saya adalah, kenapa sih kalau patung harimau Kodim nggak dimasalahin? Kenapa patung Lodaya di Polres nggak dimasalahin? Kenapa patung polisi nggak dimasalahin? Kenapa patung tentara nggak dimasalahin? Sepertinya memang. Nah di Jakarta patungnya lebih gede, patung Sudirman. Nah persoalannya kenapa sih patung yang gede di Jakarta yang dimasalahin, yang di Purwakarta yang kecil-kecil? Lah itu pertanyaan saya, kenapa sepertinya FPI saya nggak tahu, nggak tahu, sampai ya nggak tahu, mungkin saking sayangnya sama saya.